Pengaruh kebijakan Omnibus Law terhadap perkembangan industri pariwisata. Secara terminologi, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kebijakan di sektor pariwisata. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, ternyata tidak mengakhiri polemik yang terjadi terhadap implementasi dan dampak undang-undang yang dimaksud. Memang jauh-jauh hari sebelum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, telah terjadi gelombang aksi penolakan oleh beberapa elemen masyarakat di berbagai daerah yang meminta agar undang-undang ini tidak jadi disahkan. Namun begitu Undang-Undang Cipta Kerja tetap disahkan dan secara resmi diundangkan pemerintah pada tanggal 2 November 2020. Terlepas dari pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang ini merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang mengatur banyak hal yang mengubah ataupun menghapus beberapa pasal dalam undang-undang yang lain pada waktu yang bersamaan. Inilah sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut juga Omnibus Law atau yang secara sederhana diartikan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Selayaknya Omnibus Law, ruang lingkup undang-undang ini mencakup 10 kebijakan strategis Cipta Kerja dan mengatur 15 sektor perizinan berusaha. Salah satu sektor yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kebijakan di sektor pariwisata. Berbeda dengan reaksi masyarakat yang lebih banyak menyoroti perubahan berbagai pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal yang terjadi justru sebaliknya terhadap adanya perubahan kebijakan di sektor pariwisata. Mangku kepentingan pariwisata, terutama para pelaku usaha pariwisata, masih terkesan wait and see terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berbeda dengan reaksi masyarakat yang sesuai dengan paragraf 3 Pasal 67 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat 6 pasal dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang mengalami perubahan, yaitu Pasal 14, 15, 26, 29, dan 54. Perubahan Pasal 14 menekankan bahwa usaha pariwisata yang meliputi 13 unsur, yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pariwisata, wisata tirta dan spa. Tidak lagi diatur oleh peraturan menteri, namun diatur dalam peraturan pemerintah. Penguatan dasar hukum yang mengatur sektor usaha pariwisata ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh peraturan di bawahnya, seperti peraturan daerah. Kondisi ini tentunya dapat mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata yang ada di Indonesia. Next, perubahan pada pasal 15 menekankan bahwa usaha yang penyelenggaraan pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Adanya penekanan pada norma sebagai dasar dalam perizinan berusaha pariwisata ini menunjukkan bahwa usaha pariwisata yang dijalankan haruslah disesuaikan dengan aturan dan tatanan tingkah laku
yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, pariwisata juga harus memiliki standar, prosedur, dan kriteria yang memungkinkan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat lokal maupun para wisatawan. Akhirnya, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan pengaruh penting pada kemudahan penerbitan izin berusaha pariwisata. Perubahan pada pasal 29 ayat 1 huruf C pada pasal 30 ayat 1 huruf D dan dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan, pendaftaran usaha pariwisata diubah menjadi kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. Dengan perubahan ini, maka diharapkan menjadi stimulasi positif bagi masyarakat luas untuk ikut berusaha di sektor pariwisata. Perubahan ini juga memperkuat kewenangan pemerintah daerah yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan pendapatan daerah. Standar usaha pariwisata saat ini tidak lagi dilakukan melalui sertifikasi usaha, namun dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan semangat positif dan mempermudah para pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan usahanya. Sederhananya, standarisasi usaha pariwisata kedepannya menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha di sektor pariwisata. Yang adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang dihapus dan tidak berlaku lagi adalah pasal 15, pasal 56, dan 64. Pada pasal 15 disebutkan bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Terlihat di sini masih adanya rantai yang panjang untuk memperoleh izin berusaha pariwisata. Dengan dihapusnya pasal 15 tersebut, diharapkan pengusaha pariwisata dapat langsung mengajukan perizinan berusaha dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Terakhir, pada pasal tentang kebijakan sektor pariwisata yang dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal 64. Undang-Undang Kepariwisataan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau mengurangi daya tarik wisata. Dihapusnya pasal ini cukup disayangkan karena perlindungan terhadap daya tarik wisata seperti keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang memiliki nilai wisata menjadi lemah. Namun di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa penghapusan ketentuan pidana yang berat tersebut dapat juga dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan. Perlindungan terhadap wisatawan ini dalam dunia bisnis kepariwisataan sangatlah penting untuk menarik minat mereka berkunjung ke destinasi wisata. Terlebih, daya tarik wisata yang ada saat ini juga sedikit dan rentan terhadap kerusakan akibat kurangnya perawatan dan pengelola. Sebagai penutup, semua pasal-pasal Undang-Undang Kepariwisataan yang mengalami perubahan maupun yang dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan di sektor pariwisata. Peraturan Menteri terkait yang selama ini dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman oleh pemerintah maupun para pelaku usaha pariwisata sudah tidak lagi dapat digunakan. Kondisi ini tentunya sangat riskan dan memperpanjang polemik bila terus berlanjut. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih teknis, sekaligus sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan usaha pariwisata guna mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Itulah pembahasan saya bicara mengenai kebijakan Omnibus Law terhadap industri pariwisata.